Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemilik laptop ataupun yang memesan. Selalu ingat Allah. Iya. Laptop lama dengan keyboard baru. Kita akan coba setelah penggantian keyboard ini apakah tombol P masih akan terkunci atau tidak bisa. Kita coba nyalakan terlebih dahulu. Untuk keluhan lemot itu bisa diatasi dengan menambahkan RAM atau bisa manage partisi harddisknya, atau juga bisa dengan memanage penyimpanan di harddisknya. Secara logika, harddisk C atau sistem itu seharusnya tidak banyak dititipi file-file yang besar terutama atau yang banyak, sehingga space di dalam harddisk C itu seharusnya free space-nya paling tidak itu 30 GB. Namun di laptop ini apakah juga harddisknya dalam kondisi seperti itu atau tidak, saya belum mengematkan, belum melihat secara detail. Laptop sekecil ini dengan Windows 7 Ultimate sebenarnya cukup ringan. Kita akan coba deteksi keyboardnya terlebih dahulu. Dengan alat Passmark Keyboard Test. Kita ke escape. Alhamdulillah bisa. F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12. Print screen. Nah, ini hanya print screen. Harusnya memfungsikannya di situ. Pause break. Oh, ini di bawah ternyata. Deteksinya di bawah ini. Kemudian kita ke simbol angka ini, backspace bisa, tabulasi, QWERTY UIOP, kurung buka kurung tutup, garis miring. Kemudian kita ke caps lock, SDFGHIJK L titik 2 tanda petik enter, kemudian ke shift kiri ZXCVBNM, simbol besar kecil tanda tanya, shift kanan, kemudian ke kontrol kiri FN. FN ini tidak akan terdeteksi di sini karena FN ini adalah tombol fungsi keyboard kasir atau tombol fungsi untuk tut atau tombol keyboard yang berfungsi ganda, memfungsikannya dengan FN ini. Kemudian Windows, ALT. Nah, ini kita klik di sini dulu. Kemudian spasi ALT kanan, ALT kiri. Kemudian ini kontrol kanan. Kemudian kita coba ke kanan kiri, bawah atas ya. Untuk deteksi yang sebelah kanan ini harus menggunakan FN. Nah, ini harus bersamaan, kemungkinan harus bersamaan. FN 4, nah itu FN 5, 6, 1, 2, 3, kemudian minus, kemudian
plus tombol Windows tertekan. Intinya yang dikeluhkan kemarin adalah tombol P. Di situ sudah terlihat jelas tombol P nya sudah menyala. Oke, untuk manage harddisknya kita lihat. Untuk SmartDAV-nya ini pakai free, tidak apa-apa, masih cukup bisa. Kalau mau beli lisensi lebih bagus, karena kemampuan untuk yang berlisensi itu secara full auto scan USB, proteksi lapisan kedua, kemudian hilangkan notifikasi awal, setting proteksi, tools, penggunaan profit. Ya, ini kita close aja, kemudian SmartDAV-nya kita ganti yang baru nanti. Untuk manage harddisknya, nah ini ternyata hanya dipartisi dua harddisk di sistem ini, walaupun hanya 4 folder. Di sini hanya terlihat 4 folder, namun kita lihat dulu spasi untuk C nya, sistem C nya ini ada berapa. Kita properties terlebih dahulu. Nah, ternyata blok birunya sangat banyak, dan totalnya semuanya adalah 100 GB atau dalam sistem tertulis 97,5 GB, dan di situ hanya tersisa 10% saja atau 9,74 GB. Ini seharusnya tidak seperti ini karena cukup berpengaruh berat pada kinerja aplikasi, pada kinerja Windows-nya. Ini cara yang sering setiap bulan harus bisa dilakukan adalah setelah klik properties ini, panjenengan bisa klik disk clean up. Ini hanya untuk membersihkan file-file yang ada di recycle bin. Yang sebelumnya di recycle bin sudah dihapus, itu kan tidak terhapus secara permanen. Namun kalau di disk clean up akan terhapus secara permanen. Di sini ada 1 mega saja karena sebelumnya sudah kami eksekusi untuk file-filenya, itu ada 4,5 giga. Ini 1,78 karena sudah baru saja dibersihkan. Seperti ini caranya. Kemudian delete file yang ada di disk clean up itu, yang ada di penyimpanan tidak terpakai. Seperti ini. Kemudian kita lakukan klik tool, kalau cek no. Setelah dicek no, scan drive seperti itu. Kemudian kalau mungkin ada keluhan kerusakan, pasti akan diarahkan ke transaksi berikutnya. Kemudian kita lihat penyimpanan di user. Kalau kita lihat aplikasinya sih tidak banyak laptop ini, cuma mungkin filenya yang cukup banyak. Ini diklik di user, kemudian lihat di downloadannya cukup banyak. Terus kita ke my dokumen, tugas semester 2 kosong, ternyata my dokumennya kosong. Apa yang banyak di sini? Coba ke musik juga kosong. Mungkin bukan pecandu musik yang punya mbaknya ini. Kita ke picture, nah ini yang paling banyak. Kemungkinan yang paling banyak adalah ke gambar dan video. Kita kembali mundurkan picture-nya, kemudian kita lihat berapa besar. Oh, ini aja cukup. Nah, ini 9,66 giga. Untuk videonya 11,6 giga. Untuk dokumennya 386 byte. Jadi kosong dokumennya. Apa yang membuat penyimpanannya habis? Apakah aplikasi
Kita lihat aplikasinya di sini cukup hanya sedikit sih aplikasinya. Kita lihat ke all programnya. Apa ya yang membuat harddisknya terpakai begitu banyak? Kemungkinan updatean dari Windowsnya. Itu kita lihat ke file uswah. Di sini kelihatannya hanya beberapa folder saja, cuma ini sudah terpakai berapa giga. Nah, ini masih cukup longgar, totalnya 200 giga. Kemudian penyimpanannya hanya terpakai 39 giga. Kita disk clean up juga. Kalau ada, oh ini kosong ya, recycle binnya kosong. Di ini kita delete file. Ada proses yang cepat karena memang nol, isinya nol. Iya, seperti itu. Saya masih penasaran dengan Windowsnya itu kenapa C-nya terpakai sangat banyak. Solusinya untuk ini di install ulang Windowsnya itu biar lebih fresh lagi. Namun kalau Windows 7 juga sama saja, masih Windows lama. Kita cek dulu untuk my komputernya. Kita properties untuk my komputernya. Oh, ini juga hanya 2 GB, prosesornya 1,6 GHz, RAM-nya 2 GB, dan 32 GB OS-nya, sistem operasinya. Ya. Itu yang dapat saya perlihatkan untuk sebentar, saya cek dulu. Ini 2007 P-nya sudah bisa ya. P-nya sudah bisa. Office-nya 2007, ini bisa diganti Office 2013, bisa, tergantung customer nanti menginginkan seperti apa. Kita lihat ke si panelnya, kemudian kita lihat programnya atau aplikasinya, apa yang sebenarnya menjadi besar di sini. Ini Chrome-nya yang 2015 saya akan uninstall. Firefox-nya juga 2015. Ini cukup aneh laptop ini. Aplikasi hanya sedikit, namun penyimpanannya terpakai hampir 100 GB. Mungkin memang ada file yang disembunyikan atau memang dari sistem Windows-nya, file sistem Windows-nya. Itu yang dapat saya perlihatkan. Terima kasih customer. Jumpa lagi di lain kesempatan, semoga awet. Assalamualaikum.